Oke, ini sudah ada 13 orang termasuk saya, 15 jadinya. Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan sampaikan secara sederhana dulu, nanti lebih lanjut akan kita bahas secara detail itu dengan mekanisme diskusi ya. Karena kalau disampaikan langsung, kita sudah bukan kelas SD lagi, teman-teman. Saya yakin sudah bisa mencari sendiri apa itu penelitian kualitatif, apa itu penelitian kuantitatif. Tapi secara umum penelitian itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama bersifat penelitian bersifat pengembangan, namanya research and development. Research and development itu disingkat dari R&D, gitu ya. Dia ada juga di situ kuantitatifnya, ada juga kualitatifnya gitu. Yang kedua penelitian deskriptif, biasanya deskriptif ini lebih kepada kualitatif. Yang ketiga penelitian eksperimen, ya, penelitian uji coba. Nah, ini juga bagian daripada R&D. Jadi cuma 3 aja sebetulnya penelitian itu. Nah, yang lain itu yang banyak itu adalah penelitian deskriptif. Ada yang bersifat analytical, ada yang bersifat historiobiografi itu lebih kepada ketokohan gitu ya. Kita mencari sejarah seseorang dengan tokoh-tokohnya, dengan pendapat-pendapat keilmuannya gitu ya. Atau penelitian tentang etnologi ya, etnologi, atau juga penelitian tentang teks. Ada penelitian tentang teks, ada. Itu menafsirkan suatu teks. Nah, ini penelitian pendidikan bahasa bisa nih mengajarkan tentang teks, misalkan apa hukumnya membaca qiraah sab'ah di dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, gitu. Atau bagaimana mengaplikasikan pembacaan qiraah sab'ah di dalam konversasi di dalam muhadatsah sehari-harian. Nah, itu juga sebuah penelitian yang perlu ditelaah, ya. Atau bagaimana kondisi lahan atau lidah seseorang yang berasal dari satu daerah, kemudian dia berbicara berbahasa Arab, bagaimana mengajarkannya pula. Nah, gitu. Itu perlu ditelaah lebih dalam, masuk juga ke dalam penelitian tekstual, penelitian teks, atau penelitian etnografi bisa ya, tentang satu wilayah, tentang satu karakter budaya masyarakat setempat yang dihubungkan dengan pendidikan bahasa Arab misalkan gitu. Jadi saya ulangi lagi, penelitian itu ada 3. Yang pertama research and development, penelitian dan pengembangan. Yang kedua penelitian deskriptif, menggambarkan, memaparkan bagaimana kondisi sesuai dengan data, fakta, dan yang ada. Dan yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Ya, eksperimen itu termasuk diantaranya adalah menguji hipotesis. Nah, ini lebih kepada kuantitatif, ya, kuantitatif. Jadi itu saja sebenarnya 3. Jadi penelitian kajian pustaka itu biasanya tentang ketokohan ya, atau menganalisis satu konsep ilmu gitu ya. Apakah ada perbedaan antara pendidikan bahasa Arab dengan sastra? Tentu ada. Coba saya tampilkan ya di layar monitor. Kita masuk ke, tadi saya sempat menyiapkan materi hari ini tentang, kenapa nggak bisa nih? Unida ACID. Adakah masalah? Oke. Oke.
Kelihatan ya di sana ya? Kelihatan Ustaz. Ini tentang metode penelitian bahasa. Oke, secara umum saya membahas di sini bahwa kelihatan ya, perbedaan ruang lingkup antara sastra Arab dengan pendidikan bahasa penelitian ya. Secara penelitian, maka pendidikan bahasa Arab dengan sastra bahasa Arab itu pasti berbeda. Nah, ada 8 konsep pendidikan yang menjadi landasan dalam penelitian pendidikan. 1 mata pelajaran, 2 siswa, 3 cara mengajar, metode, 4 guru, SDM-nya, 5 sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, kursus, dan sebagainya, 6 lingkungan rumah, bagaimana background siswa yang ada, yang menjadi sumber atau yang menjadi objek pendidikan, 7 lingkungan kawan sebaya, peers ya, peers itu penting nih ya, dan yang ke-8 adalah lingkungan masyarakat. Ini etnografi, bagaimana masyarakat sekitar dapat mendukung suatu pembelajaran. Sementara sastra Arab itu hanya 3, ada teoritis, terapan, dan interdisipliner. Ilmu lughat an-nadhari, ilmu lughat at-tatbiqi, wal ilmu lughat al-bayni. Ya, al-bayni, interdisipliner. Kajian yang termasuk teoris seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, komparatif historis, dan lain sebagainya. Yang masuk terapan, nah kita masuk nih, pendidikan bahasa, language education, translation, grafologi, kemudian perencanaan dan kebijakan bahasa. Ini masuknya ke hukum ya. Pembinaan bahasa, language cultivation. Ini pembinaan itu maksudnya bagaimana bahasa diterapkan. Ini masuk juga dalam pendidikan bahasa. Leksikografi, leksikon itu artinya kamus. Bagaimana kamus dapat mempengaruhi satu bahasa. Karena saat ini bahasa sudah semakin melebar luas. Contoh saja ada istilah, ini siapa nih? Suhardi. Suhardi lagi gabut nggak? Gimana Bapak? Gabut nggak? Gabut sih Pak. Nah itu dia. Untuk orang yang usianya seusia saya, mungkin hanya 30% yang mengerti arti gabut. Kalau dulu gabut itu artinya gaji buta. Tapi sekarang gabut mengalami pergeseran nilai, maknanya nggak butuh. Lagi galau. Zaman kita dulu, saya masih muda, seumur antum semua, itu gabut itu diistilahkan dengan istilah BT, bukan BT, ada lagi. TB, sebaliknya. TB, tahu TB nggak? Tekanan batin. Nah, zaman dulu itu gabut itu tekanan batin. Nah, gitu. Padahal TB itu artinya itu bagus. Jadi leksikografi itu ilmu tentang leksikon, ilmu tentang kamus ya. Kemudian pragmatis, ilmu terapan yang pragmatik, yang praktikal, bahasa yang praktikal ya. Kemudian stylistika, stylistik itu artinya model pendidikan, model-model bahasa sekarang seperti apa, dahulu seperti apa, di sini seperti apa, stylish ya. Kemudian retorik, tahu retorik? Ada yang tahu retorik? Bahasa Arabnya apa retorik? Ada yang tahu? Retorik itu mantik ya, mantik itu seni berbahasa, pilihan-pilihan kata, diksi yang tepat, kemudian penampilan dan penyampaian yang menggunakan intonasi yang tepat, itu akan menghasilkan satu makna tersendiri terhadap retorika bahasa. Kemudian revitalisasi bahasa, revitalisasi itu bahasa digabungkan menjadi satu yang vital. Ya. Kemudian linguistik forensik, ini bahasa yang menggunakan lab tentunya ya. Nah, adapun interdisipliner itu antara lain, ini kok lompat ya, oke nggak apa-apa. Filsafat bahasa, psikolinguistik, ini antara filsafat dengan bahasa, antara psikologi dengan bahasa, sosiolinguistik, sosiologi dengan bahasa, linguistik antropologi, linguistik dengan budaya ancient, budaya terdahulu. Kemudian etnolinguistik, budaya dengan bahasa setempat ya. Etnologi itu etnik ya.
kemudian bahasa dan politik, kemudian bahasa dengan kedokteran, karena bahasa kedokteran punya bahasa tersendiri gitu. Kalau bahasa dengan kepolisian ada nggak? Ada, seperti 86 gitu kan. Tapi ketika Anda ngomong sama orang Arab, sama niasitah, bingung orang Arab, apa maksudnya? Ya, bahasa itu tidak bisa diterjemahkan secara plek-plek gitu. Bahasa dan sejarah, paleografi, epigrafi, mekanolinguistik. Ada Anda kenal mekanolinguistik? Contohnya apa mekanolinguistik? Bahasa mesin, bahasa antara mesin dengan bahasa. Kalau Anda pernah lihat Robot berarti, Pak. bukan robot. Mekanolinguistik itu seperti mekanik, mesin ya, dengan bahasa itu digabungkan. Contohnya seperti Anda lihat ya, ada istilahnya Control Alt Delete. Apa itu? Control Alt Delete. Atau kalau nggak nyambung kita format ulang deh gitu kan. Istilah format ulang itu istilah mesin. Istilah keyboard Control Alt Delete itu untuk merestart ulang. Atau Alt F4 itu untuk quit gitu ya. Itu istilah-istilah kayak gitu itu antara mekanik dengan linguistik disatukan. Atau bahasa yang sekarang dipelajari tentang coding. Pernah dengar coding? Belajar bahasa coding. Nah, itu mekanolinguistics ya. Bahasa alfabeta atau bahasa Java, JavaScript ya. Itu mekanolinguistik. Atau anak-anak yang lagi main Mobile Legend pernah dengar apa namanya? ML-an yuk, ML. Welcome. Atau factory. Udah sampai factory belum? Dikit lagi nih factory gitu kan. Sebenarnya bukan factory tapi victory. Victory itu menang. Tapi anak-anaknya baca factory gitu. Nah, iyalah. Itulah dinamikanya. Linguistik historis komparatif, bahasa dan hukum, ya, dokumentasi bahasa dan sebagainya. Ini adalah interdisipliner, bahasa dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi kalau menurut kajian sastra Arab, kita ini pendidikan bahasa Arab ya masuk ke dalam kajian terapan ya. Jadi kita tidak perlu masuk tentang morfologi, bisa saja tapi menjadi satu indikator saja, tidak menjadi variabel penting ya. Fonetik. Tahu fonetik ya? Ilmu tentang suara. Suaranya sama tapi artinya bisa jadi beda atau tulisannya sama. Seperti mental dan mental. Mental itu adalah yang ada dalam jiwa manusia, sementara bola yang balik lagi itu bola mental. Itu tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Itu ilmu fonetik fon ya, suara gitu. Demikian juga fonologi itu, morfologi, sintaksis, semantik itu susunan-susunan kata yang masing-masing bahasa punya struktur yang berbeda-beda. Oke. Jadi kita ada pada dua hal ini, pendidikan bahasa dengan pembinaan bahasa. Language cultivation. Cultivation itu penanaman ya, menanamkan bahasa kepada seseorang yang tidak berbahasa itu. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan English as a second language. Kalau bahasa Arabnya Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Itu berbahasa Arab bagi orang yang non Arab gitu. Jadi kita masuk ke dalam linguistik terapan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya kasih Anda tugas. Berarti itu termasuk dari penelitian, Pak? Iya. Topik yang kita angkat yaitu kajian terapan. Karena ini kan materi kita tentang metodologi penelitian bahasa Arab kan? Sama Bapak Radip ini kan? Nah, kan? Nah, itu. Ini absennya perlu diisi nih, jangan lupa nih. Siapa yang belum sudah isi absen? Belum. Ini sore apa pagi nih? Ini pagi nih. Pagi hadir kan? Sore, Pak.
Enggak, sore dan pagi saya suruh hadir nih sekarang ini. Oke. Oh, ada Dinta Yayu, ada Ade Triana, Dini Aulia, ini pagi semua nih. Ada Fauzan sore ya. Audi, Rizkia, Julia. Oke, saya akan tampilkan lagi satu tugas ya. Wah, tugas nih. Iya, tugas. Coba Anda pilih. Ini satu saya akan share ininya apa namanya? Sadafwan izin kamu. Oke. Saya share di chat itu. Oke. Anda masuk ke kolom itu. Kemudian klik yang full text, cari misalkan Arabic language atau teaching Arab gitu ya. Cari di sini, di search. Kemudian Anda akan temukan di sana yang full text available in ERIC. ERIC itu Institute of Education Sciences. Ya, ERIC itu. Education Research Institute of Sciences ya. Lama banget sih ya. Terserah mau teaching Arab, mau Arabic language, mau apa aja terserah. Ini kendalanya nih kalau lagi. Halo? Bisa didengar suara saya? Nomor 4, karena tidak yang perbandingan. Sorry, terputus ya tadinya. Maaf, terputus. Saya ulangi ya, dikit lagi nih. Saya share, coba cari tentang penelitian Arabik. Nah, gitu kira-kira ya. Search, tapi yang full text search. Nah, di sini ada yang English Arabic Interpretation Undergraduate Student Translator Difficulties Translating English Word. Nah, gitu kan. Review of Arabic Teacher Candidate Profiles. Klik yang download ini. Ayo. Belum muncul situ ya? Sama, sini juga. Belum, Sir. Ya, Belum, Sir. lagi loading. Iya, ini luar biasa. Saya kasih tugasnya ya sini ya, chat ya. Tugas Anda adalah mencari artikel dari jurnal internasional. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 3 artikel jurnal. Dan tentukan jenis metode yang digunakan. Cukup Kelompok, Pak. mengalin hanya saja dan menyebutkan jenis metode penelitian yang digunakan. Medlit. Nah. Oke. Ini sudah apa belum nih?
Belum juga. Ih, ini lama. Banyak ya. Ini aja sudah ketemu berapa? Dari 1090 result. Banyak kan? Masih banyak. Oke. Nanti saya ajarkan gimana itunya apa untuk merujuknya. Tapi cukup Anda mengambil ininya aja. Mana itu? Ini lila. Ini kesalahan pada sinyal saya ini. Nah, ini lexical phrases ya. Janganlah. Comparative evaluation program. Nah, ini jadi. Nah, muncul ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Ini kalau namanya Ozcan Dagbasi kayak gini nih biasanya orang Turki nih. Tapi nggak tahu lah. Ini nama ininya apa? Nama jurnalnya Education Quarterly Reviews. Oke. Dia Institute Research.org. Oke. Yang perlu Anda sebutkan di sini adalah metodologinya. Nah, dia menggunakan metode apa? Qualitative Research Method. Digunakan dalam penelitian ini. Dalam scope research, informasi total ada 843 kandidat yang siap untuk mengikuti program pendidikan guru bahasa Arab. Nah, gitu kan. Nah, itu. Dia kualitatif kan? Lihat kan? Tapi di sini ada juga angkanya. Bagaimana ini? Gitu kan? Perempuan 34, laki-laki 28. Ini dari Gazi University, Sulaiman Demirel University, Necmettin Erbakan. Nah, kan Erbakan itu kan orang mana Turki itu. Oke. Istanbul ini Turki kan? Tapinya kualitatif, tapinya angka ini bagaimana ini? Nah, gitu kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena angkanya ini sebagai deskriptif ya. Angka yang dideskripsikan gitu. Nanti kelihatannya pada akhir nih. Di akhirnya gini nih. Kesimpulannya. Mana teh? Recommendation, discussion and recommendation. Although there is a long history of education teacher in country, the history of training foreign language teachers, especially Arabic teacher, is considered very new. The first program was opened 1984 within Gazi University, trained Arabic teacher alone for years, and candidate who wanted to become Arabic teachers had no choice but to come to Ankara. Nah, di sini ada keterangannya gitu. Jadi nanti silakan baca sendiri, intinya dia menggunakan persentase saja. Jadi kalaupun ada ada statistik yang digunakan, itu adalah statistik apa tadi? Oh tadi kemarin saya udah ajarkan juga statistik deskriptif ya. Nah, deskriptif, kayaknya mendeskripsikan, memaparkan saja gitu. Oke. Jadi dia dideskripsikan semuanya, angka-angka itu tidak dianalisis, tidak terdapat tidak terdapat hipotesis terhadap angka. Oke, satu lagi kita lihat. Sama juga ini Education Quarterly Review. Oke. Ini tentang Comparative Evaluation of Undergrad Program of Arabic Translation and Interpreting Department in Turkey. Turki lagi. Jadi perbandingan evaluasi terhadap program S1 Pendidikan Bahasa Arab Terjemah dan Penafsiran. Nah, Departemen Terjemah Bahasa Arab. Tuh. Ini metodologinya apa? Kita lihat. Nah, ini ya. In research, Arabic translation, sini ya.
Metode pertama aim, tujuan penelitian, yang kedua ruang lingkupnya, limitation, yang ketiga universe and sample. Nah, kalau ada kata sampel kayak gini nih, berarti dia biasanya, kuantitatif. Nah, method of research. Baca ya. Document analysis method that is one of qualitative research method was used in the study. Jadi analisisnya menggunakan kualitatif. Document analysis qualitative research method used to diligently and systematically analyze the context of documents. Document analysis systematic method used to examine and evaluate all documents, including printed and electronic material. Like other method used qualitative research, document analysis requires the analysis and interpretation of data in order to make sense, create an understanding about the relevant subject and develop empirical knowledge. Oh, dia menggunakan apa? Qualitative research method. Nah, gitu. Tapi Pak, tetap aja ada angkanya. Tuh lihat tuh. Jadi jangan khawatir kalau seandainya angka itu tidak semuanya pakai kuanti, ini juga kuali gitu. Tapi bicaranya tentang apa? Bicara tentang pemaparan data deskriptif. Oke. Stop. Jangan lupa ya. Dari mana? Dari Erik. Indonesia juga banyak sini. Bukannya sedikit. Cari yang full text. Full text biar kelihatan hasilnya ya. Indonesia juga banyak di sini. Nanti cari sendiri. Karakter education trend in Indonesia. Ada 1989 hasil yang bicara tentang Indonesia di sini. Itu yang full text semua. Silakan diambil sendiri. Oke. Stop. Saya stop sampai di sini. Cukup saya kira. Silakan setelah ini berselancar di internet melalui erik.gov.edu untuk mencari tiga penelitian tentang pendidikan bahasa Arab dan dia menggunakan apa? Oke. Apakah dia menggunakan kualitatif, apa kuantitatif? Sampai sini ada pertanyaan? Absensi jangan lupa ya. Yang kelas sore diisi 2 pertemuan. Yang kelas pagi cukup 1 pertemuan. Kita di pertemuan ketiga sekarang. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ustadz, absen kelas pagi tadi bukan ada ya? Waktu sore. Kenapa? Ada absennya. Kan udah saya absen satu-satu. Coba aja lihat sendiri. Berarti udah kan? Udah saya checklist, udah saya biruin. Kecuali satu orang si Hunsu gitu. Siapa? Erika Hunsu gitu. Betul ya? Benar nggak? Iya, Dapat ini ketawa. Hunju apa namanya? Bodoh tengah, bukan nama itulah Erika. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin pamit. Silakan melanjutkan, ada tamu dari Malaysia. Besok ikut hadir ya acara ya. Nanti saya share ininya linknya ya. Besok ikut hadir acara ya. Acaranya punya VP gini. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Mohon maaf. Waalaikumsalam.